Bab 313 Duel Kiwer dan Donger. Tanahnya sangat rata dan halus di dunia ini. Lebih tepatnya, tempat ini sama sekali tidak seperti dunia nyata, karena tidak ada tanaman sama sekali. Mereka segera melihat sesuatu yang membuat kulit mereka merangkak ketika mereka mencapai puncak bukit. Begitu melewati bukit ini, banyak sekali kerangka putih memalingkan kepala mereka pada saat yang hampir bersamaan. Mata mereka berkedip-kedip dengan api spiritual merah terang, dan setidaknya ada beberapa ratus di antaranya. Kepala kerangka itu berbenturan serentak, dan api rohani menari-nari di dalam rongganya yang kosong. Nyala api samar-samar menyala di udara, pemandangan yang benar-benar mencengangkan. Wang Donger tanpa sadar tersentak kaget. Kerumunan kerangka berhenti sesaat sebelum mereka mulai menyerang ke arah mereka bertiga. Huo Yuhao berkata, apapun yang hidup dan bernafas sangat memikat bagi makhluk hidup. Mereka akan dapat berevolusi dengan jumlah yang luar biasa jika mereka dapat mengonsumsi daging dan darah kita. Makhluk mayat hidup dapat mencapai puncak rantai makanan mereka dengan berevolusi terus-menerus. Kenangan yang ditinggalkan guru saya memberitahu saya bahwa ada 13 jenis makhluk mayat hidup di tempat ini. Kerangka normal ini adalah yang terlemah. Biarkan aku menguji kekuatan mereka. Bei Bei maju selangkah, dan melindungi Huo Yuhao dan Wang Donger di belakangnya. Bei Bei telah merawat lukanya di tempat tidur begitu lama, dan dia sudah merasakan gatal untuk bertindak. Dia belum sepenuhnya pulih, tetapi dia telah mendapatkan kembali 70 hingga 80% dari kekuatannya kembali. Dia merasa sangat berperang saat dia berhadapan dengan kerangka ini. 7 atau 8 kerangka dengan cepat tiba di hadapan mereka. Tubuh mereka adalah senjata mereka, dan salah satu kerangka yang maju mengulurkan tangan dengan cakar kerangka, menyerang di dada Bei Bei. Sendi kerangka itu retak dan berantakan saat mereka maju ke depan. Wang Donger tidak jauh lebih lemah dari Bei Bei, tapi wajahnya pucat saat dia melihat. Gadis apa yang tidak takut dengan kerangka? Ini terutama karena mereka berada di dalam tempat yang gelap dan suram, dan kekuatannya sendiri terkendali dan melemah. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Jangan lupa, guruku meninggalkan tempat ini untukku. Saya adalah diktator dunia ini. Retak. Bei Bei mengayunkan lengan kanannya dan menghancurkan lengan kerangka di depannya berkeping-keping. Dia menghindar dan meraih tulang rusuk kerangka ini, mengayunkan tangan kanannya dengan kuat, dan melemparkan kerangka ini pada dua yang masuk lainnya. Cincin jiwa pertama Bei Bei menyala pada saat berikutnya, dan Thunderous Dragon Claw-nya menyerang dan menghancurkan dua kerangka lainnya. Ketika kerangka ini hancur berkeping-keping, api spiritual yang menari-nari di kepala mereka tidak padam. Sebaliknya, mereka terbang ke udara dan ke kejauhan. Namun, ada beberapa pengecualian. Dua kerangka yang dihancurkan oleh guntur naga guntur Bei Bei memadamkan api rohani begitu mereka naik ke udara. Petir terbentuk oleh energi positif antara langit dan bumi, dan kilat sangat merusak roh. Api spiritual kerangka ini tidak sekuat itu. Huo Yuhao mengarahkan tangan kanannya ke tanah saat dia berbicara. Kerangka yang Bei Bei baru saja hancur berkeping-keping mulai berkumpul kembali dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Api berkedip-kedip di mata mereka secara bertahap menjadi abu-abu. Mereka tidak menyerang Bei Bei lagi. Sebagai gantinya, mereka berbalik dan menyerang teman mereka sendiri. Huo Yuhao menggumamkan beberapa mantra di bawah napasnya di saat berikutnya, dan dia melambaikan tangan kanannya ketika garis abu-abu melonjak di langit dan mencambuk selusin kerangka pertama yang memimpin serangan. Kerangka ini bergetar kuat sebelum api rohani di mata mereka melompat keluar dan ke langit. Api spiritual mereka kembali ke rongganya di saat berikutnya, dan kerangka ini berbalik dan menerjang ke arah teman-teman mereka. Kamu bisa mengendalikan mereka, adik junior? Bei Bei bertanya, heran. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kekuatan bertarung kerangka ini sebanding dengan manusia normal, dan aku bisa mengendalikannya tanpa menggunakan mantra.
Jika saya dapat mencapai puncak necromancy yang ditinggalkan guru saya untuk saya, maka saya akan benar-benar menjadi diktator dunia ini. Bahkan sekarang, makhluk-makhluk mayat hidup ini tidak dapat menyakiti saya karena jejak ilahi yang diberikan guru saya kepada saya. Apakah kalian mengerti sekarang mengapa saya akan benar-benar aman bahkan jika saya pergi secara mendalam ke dalam gereja Roh Kudus? Jika saya mengalami bahaya, saya bisa bersembunyi di tempat ini. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang dari gereja Roh Kudus itu, mereka tidak dapat memasuki kamar mandi yang diciptakan oleh guru saya untuk menangkap saya. Bahkan Douluo tertinggi, naga suci kegelapan, Long Xiaoyao, tidak bisa melakukannya. Bei Bei menundukkan kepalanya dengan halus dan berkata, "Kamu meyakinkanku, adik junior. Meskipun saya masih tidak ingin Anda mengambil risiko ini, necromancy Anda benar-benar mistis dan kuat. Tetapi Anda harus ingat, para penguasa jiwa jahat memiliki reputasi termiskin di dunia kita, dan terutama di 3 kekaisaran asli benua Douluo. Yang benar adalah bahwa necromancy Anda tidak disajikan sebagai yang jauh berbeda dari tuan-tuan roh jahat di dunia kita. Kami tidak berpikir Anda adalah penguasa jiwa jahat, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak akan melakukannya. Ini mungkin termasuk akademi, juga." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya tahu apa yang Anda maksudkan, kakak senior tertua. Jangan khawatir, kecuali saya dalam situasi yang menyangkut hidup dan mati saya, Huo Yuhao hanya akan memiliki jiwa bela diri kembar. Tang Wu adalah ahli nujum, dan bukan aku." Bei Bei tertawa dan berkata, "Kamu sangat cerdas. Itu bagus, selama Anda mengerti." Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Baik sekte Tang maupun Akademi Shrek tidak dapat menerima tuan roh jahat." Wang Donger tidak membuat suara di samping mereka. Huo Yuhao berbalik ke arahnya dan berkata, "Donger." Wang Donger memotongnya. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku mengerti maksudmu. Saya hanya punya satu permintaan. Jika Anda ingin menempatkan diri Anda dalam bahaya, maka Anda harus membawa saya bersama Anda. Saya bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Saya akan berada dimanapun Anda berada." "Oke," jawab Huo Yuhao riang. Dia tahu bahwa ini adalah yang paling yang bersedia diberikan Wang Donger, dan tidak mungkin dia bisa menghentikannya untuk mengikutinya. Wang Donger sendiri adalah seorang kaisar jiwa yang perkasa, dan dengan necromancy-nya, tidak mungkin mereka akan mendapat masalah. "Ayo kembali." Kerangka yang dikendalikan Huo Yuhao tidak bisa menahan teman mereka lagi. Huo Yuhao membuka kembali portal besar, dan Bei Bei dan Wang Donger menempel di dekatnya ketika mereka melangkah kembali ke dalam bersama. Cahaya abu-abu menyala, dan kerangka yang dikendalikan Huo Yuhao menjadi kendur dan berhenti bergerak seluruhnya. Seluruh dunia mayat hidup menjadi sunyi sekali lagi. Light berkedip, dan Huo Yuhao dan perusahaan muncul di dalam kamar Bei Bei. Baik Bei Bei dan Wang Donger menghela nafas lega. Bei Bei memaksa tertawa dan berkata, "Terasa senang bisa kembali. Sejujurnya, aku tidak terlalu suka tempat yang dingin dan suram itu." Wang Donger segera menimpali, "Aku tidak menyukai tempat itu lagi. Benua Douluo jauh lebih baik karena ada cahaya." Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Siapa yang ingin berada di tempat itu kecuali tidak ada pilihan lain?" "Baiklah, kamu harus istirahat, kakak senior tertua. Kita harus kembali dan terus berkultivasi. Baru-baru ini saya menemukan beberapa metode untuk mempercepat penyerapan energi asal Ultimate Ice dari surga dan bumi di dalam tubuh saya. Saya akan berusaha untuk pulih secepat mungkin, dan saya akan jauh lebih percaya diri untuk menyamar ketika saya sepenuhnya pulih." Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit telah memasuki babak final round robin, dan suasananya jauh lebih tegang daripada selama putaran eliminasi sebelum ini. Babak final round robin akan menentukan 8 tim yang akan maju ke perempat final. Ini adalah turnamen pertama yang menerima partisipasi dari sekte, jadi ada lebih banyak kehormatan dan kemuliaan yang terlibat dibandingkan dengan turnamen sebelumnya.
Tim-tim yang bisa mencapai perempat final dari daftar lebih dari 100 tim yang berpartisipasi pasti akan membuktikan seberapa kuat mereka. Tidak ada yang akan memperhatikan prosesnya, semua orang hanya peduli dengan hasilnya. 2 hari berikutnya akan menyelesaikan pertandingan final round robin. Pasti ada banyak keadaan tak terduga dalam pertarungan terakhir ini. Namun, tidak setiap pertandingan di babak final ini akan berlangsung intens. Beberapa tim yang tidak memiliki kesempatan untuk maju lagi tidak bertarung dengan semua yang mereka miliki, karena yang harus mereka lakukan hanyalah menyelesaikan pertandingan terakhir mereka. Ada beberapa tim yang membutuhkan kemenangan di babak final untuk maju ke perempat final, namun, dan pertandingan mereka sangat intens. Ini standar. Tentu saja, ada tim dalam situasi lain lagi. Mereka sudah bisa maju tidak peduli apa hasil akhir mereka. Bagaimana mereka tampil di pertandingan terakhir mereka. Pertempuran pertama grup 1, tim Akademi Shrek versus Tangsek. Ini adalah satu situasi seperti itu. Kedua tim telah memenangkan semua 6 pertandingan sebelumnya. Tidak peduli bagaimana pertandingan terakhir ini ternyata, mereka berdua pergi ke perempat final. Bagaimana jodoh mereka dalam situasi seperti itu? Kedua tim pergi ke perempat final, tetapi sangat berbeda menjadi tim yang berada di posisi pertama atau tim yang berada di posisi kedua di babak grup. Semua orang di antara hadirin memperhatikan pertarungan ini. Seluruh arena hening saat ini. Semua orang merasa sedikit kering di tenggorokan dan mulut mereka ketika mereka menatap apa yang terjadi di panggung kompetisi. Ini terutama berlaku untuk para pria. Ada 2 gadis yang sangat cantik saling berhadapan di atas panggung, dan mereka tampak hampir identik. Rambut biru kemerahan tergantung di belakang mereka. Salah satu dari mereka memiliki rambut seperti gelombang, sementara yang lain memiliki rambut lurus dan halus. Yang satu mengenakan seragam tradisional hijau gelap Akademi Shrek, sementara yang lain mengenakan jubah biru. Mereka berdua sangat menakjubkan, dan mereka muncul pada saat yang sama di panggung kompetisi. Mereka baru saja mengakui bahwa mereka adalah saudara perempuan di babak sebelumnya. Wajah Huo Yuhao gelap seperti mungkin di dalam ruang tunggu. Dia menyesali segalanya. Ketika dia akan secara pribadi naik ke panggung kompetisi untuk mengumumkan bahwa Sekte Tang menyerah pertandingan ini, Wang Donger mengatakan sebaliknya. Dia sudah berpakaian seperti seorang gadis, dan dia berkata, "Kamu tidak terlalu mobile. Kami hanya akan mengakui kekalahan, jadi biarkan saya melakukannya untuk Anda." Wang Donger melangkah ke panggung kompetisi. Namun, ketika Douluo Unbreakable menyuruh kedua gadis itu untuk kembali ke posisi mereka, Wang Donger tidak mengatakan apa-apa dan melangkah kembali ke sudutnya sendiri. Dia belum mengakui kekalahan. Dia sebenarnya tidak mengakui kekalahan. Apa yang dia coba lakukan? Wang Qiwer mundur tanpa emosi di sisi lain. Jelas bahwa kedua gadis ini berusaha untuk memperebutkan kejayaan dan pengakuan. Semua orang dari Sekte Tang memandang Huo Yuhao. Mereka tidak bisa menghentikan pertandingan ini dari turun bahkan jika mereka mau, karena ada penghalang keras di sekitar tahap kompetisi. Selain itu, satu-satunya orang yang bisa mewakili tim mereka akan menjadi kontestan di atas panggung begitu pertandingan dimulai. Tidak ada yang bisa menghentikan pertandingan ini jika Wang Donger tidak mengatakan apa-apa. Gadis ini, Huo Yuhao jengkel dan gugup. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Wanita yang dicintainya ada di satu sisi, sementara wanita yang dia putus asa berantakan di sisi lain. Yang benar adalah bahwa Huo Yuhao selalu merasa sedikit bersalah terhadap Wang Qiwer, dan dia tidak ingin melihat kedua gadis itu terluka. Dia benar-benar ingin mencabut Wang Donger dari panggung kompetisi, membaringkannya di atas kakinya, dan memukul pantatnya yang gagah. Wang Donger menatap Wang Qiwer di sisi lain panggung, dan perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya dari sisinya. Mata Wang Qiwer terpejam, dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, sementara mata mereka yang bertabrakan menjadi setajam sebelumnya. Penonton tidak menyukai kedua tim dalam pertarungan ini,
jadi mereka tidak terlalu peduli siapa yang muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Tidak masalah bagi penonton yang menang dan yang kalah, jadi ini hanya pertunjukan yang menyenangkan bagi mereka, dan pertarungan ini lebih tentang apresiasi daripada yang lainnya. Bupati Pangeran Kekaisaran Sunmun, Su Tianran, sedang duduk di mimbar dalam diam dengan ekspresi santai di wajahnya. Ada sedikit kejutan di ekspresinya, tetapi ada kebencian yang mendalam dan pembalasan yang tergeletak di dasar matanya. Kedua wanita cantik ini sebenarnya bukan milikku. Yang lebih buruk adalah tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Hati Su Tianran terasa sakit seperti kalajengking berbisa menyengat ekornya. Mulailah. Zheng Zan berteriak, dan Wang Donger dan Wang Qiwer melakukan gerakan mereka. Wang Donger mengangkat tangan kanannya dari samping, dan seberkas cahaya hitam berkilau bersama dengan cincin jiwa hitam. Ini adalah jiwa bela diri keduanya, Clear Sky Hammer. Wang Qiwer mengangkat tangannya pada saat yang sama di sisi lain. Cahaya keemasan berkedip, dan 6 cincin jiwa bangkit dengan cepat dari bawah kakinya saat dia mencengkeram tombak naga emas di kedua tangannya. Mereka mulai bergerak melawan satu sama lain di saat berikutnya. Mereka tidak menyalurkan kecepatan setinggi mungkin. Keduanya membuat langkah pendek dan cepat satu sama lain, dan rambut biru kemerahan bergoyang-goyang tertiup angin ketika mereka menutup jarak antara satu sama lain. Hati-hati, seru Wang Donger lembut ketika cincin jiwa hitam 10.000 tahunnya bersinar cemerlang. Clear Sky Hammer-nya, yang awalnya tidak terlalu besar, mulai membengkak, dan kepala palu menjadi jauh lebih besar, sementara pegangannya menjadi lebih panjang. Clear Sky Hammer-nya benar-benar berubah menjadi palu pertempuran yang ditangani dalam waktu singkat. Kepala palu itu berbentuk kerucut, dan panjangnya hampir 2 kaki. Ada pola kuno di palu hitam, tapi aura tebal dan terkonsentrasi di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Wang Donger berputar setengah lingkaran saat dia berlari melintasi panggung kompetisi dan mengayunkan Clear Sky Hammer dengan kedua tangan dari belakang punggungnya. Bingkainya yang elegan berbalik, dan Clear Sky Hammer-nya membuat satu putaran penuh di udara. Clear Sky Hammer-nya membawa embusan angin yang mengerikan saat dia membantingnya ke arah Wang Qiwer. Apakah mereka benar-benar saudara perempuan? Hampir semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama ketika mereka menyaksikan pukulan palu menakutkan Wang Donger. Jelas bahwa Wang Qiwer tidak mengharapkan Wang Donger untuk melawannya seperti ini. Namun, dia tidak pernah menunjukkan kelemahan, dan dia mengangkat tombak naga emasnya dengan kedua tangan untuk memblokir palu Wang Donger. Dentang, suara yang meletus membuat seluruh panggung kompetisi bergetar. Ini adalah tabrakan kekuatan yang murni dan kuat. Tombak naga emas milik Wang Qiwer jauh lebih tipis dari Clear Sky Hammer milik Wang Donger. Tetapi keunggulan Ultimate Strength-nya segera ditempatkan pada tampilan penuh saat Clear Sky Hammer bangkit kembali. Tepat ketika Wang Qiwer bergerak untuk mengejar lawannya, bingkai Wang Donger yang elegan mulai melenggang seperti kupu-kupu yang cantik. Dia mengetuk tanah dengan ujung kaki kirinya, mengangkat kaki kanannya dan menginjak betis kirinya saat dia berputar cepat di udara. Clear Sky Hammer miliknya yang terlempar ke belakang membawa aura yang lebih kuat dan ganas dari sebelumnya ketika kembali turun. Dentang, ledakan keras lainnya terdengar. Jelas bahwa Wang Qiwer telah menerapkan lebih banyak kekuatan kali ini, ke titik di mana Wang Donger dikirim tersandung ke belakang. Namun, dia berbelok lagi saat didorong ke belakang, dan tangannya tampak seperti terpaku pada Clear Sky Hammer saat dia menggunakan kekuatan ini untuk memutar lagi. Setelah Wang Qiwer memukul palu kedua Wang Donger untuk kedua kalinya, dia mendorong dengan tangan kiri dan mengayunkan tangan kanannya ke depan. Ujung Golden Dragon Spear menusuk dengan kecepatan kilat di dada Wang Donger. Serangan palu ketiga Wang Donger turun pada saat yang sama. Dia menemukan saat yang paling tepat ketika kepalanya yang palu tebal dan berat menabrak ujung Golden Dragon Spear. Kali ini, Wang Donger lebih unggul. Tidak peduli seberapa kuat Wang Qiwer, dia tidak bisa menentang hukum alam. Dia memegang tombaknya dengan satu tangan,
dan ujung tombaknya terbentang jauh di depannya. Itu tidak mudah baginya untuk menerapkan kekuatan sama sekali, sementara Wang Donger melemparkan palu dengan setiap ons kekuatan yang dia miliki. Clear Sky Hammer dikenal sebagai jiwa alat terkuat. Wang Donger jauh lebih rendah daripada Wang Qiwer dalam hal kekuatan murni, tapi dia berhasil melepaskan potensi penuhnya dengan Clear Sky Hammer-nya, dan dengan mengandalkan gaya bertarung yang kuat ini. Wang Qiwer menarik tombaknya dan menekan dengan tangan kanannya. Dia menggunakan tumbukan yang diberikan tombak naga emasnya ke tanah dan mengayunkan kaki kanannya dengan gesit ke leher Wang Donger. Wang Donger tampaknya telah memasuki keadaan yang sangat aneh dan mistis. Kakinya berputar sekali lagi, dan Clear Sky Hammer miliknya turun hujan untuk keempat kalinya saat dia mundur dengan tangkas. Semua orang bisa tahu pada titik ini bahwa Wang Donger mengeksekusi teknik bertarung khusus, dan itu bukan keterampilan jiwa. Itu adalah gaya bertarung yang diciptakan sesuai dengan karakteristik unik jiwanya. Menggabungkan gaya bertarung unik ini dengan jiwa bela diri akan mengeluarkan potensi penuh jiwa bela diri. Bei Bei duduk tepat di sebelah Huo Yuhao. Hanya ada keheranan di matanya saat ini. Apakah ini teknik palu angin caotik membelah yang jelas milik Sekte Sky? Saya tidak tahu dia punya trik ini di lengan bajunya. Kekuatan yang luar biasa. Wang Donger bisa menahan dirinya melawan Wang Qiwer, ketika Wang Qiwer memiliki kekuatan tertinggi. Itu terbukti betapa kuatnya teknik hammer angin caotik membelah itu. Wang Qiwer berjongkok. Jika dia menghadapi orang lain, dia mungkin akan memilih untuk menghindari serangan ini, dan dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik seperti itu. Namun, bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan dengan menghindar ketika dia menghadapi Wang Donger? Wang Qiwer mengayunkan tombak naga emasnya ke depan, dan menekan tombak itu ke punggungnya sambil membungkuk. Dia memblokir serangan ini dengan tombaknya di belakang. Dentang. Tubuh Wang Qiwer didorong turun dari tumbukan, dan Wang Donger berputar sekali lagi dari pantulan. Wang Qiwer menusuk dengan tombaknya tepat pada saat ini, dan menangkap celah dalam gerakan Wang Donger saat dia berputar di udara. Sangat sulit bagi Wang Donger untuk menghindari serangan ini karena mereka sangat dekat. Langkah kaki Wang Donger tiba-tiba berubah dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Dia tidak hanya berputar lagi, tapi tubuhnya yang elegan menghindar untuk menghindari serangan Wang Qiwer, meninggalkan dua bayangan di belakangnya dari gerakannya. Ini adalah jejak hantu bayangan hantu dari teknik rahasia Tang Sekte. Serangan palu kelimanya bersiul di udara. Dentang, 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 dentang. Clear Sky Hammer bentrok terus-menerus melawan Golden Dragon Spear. Setiap tabrakan menyebabkan suara dentang yang cerah dan renyah, sementara setiap dentang lebih tajam dan lebih terang dari yang sebelumnya. Tidak ada gadis yang menggunakan keterampilan jiwa mereka. Mereka hanya bertarung satu sama lain dengan kekuatan murni dan teknik bertarung. Para penonton tercengang ketika mereka melihat kedua gadis ini bertarung dengan gaya dan teknik maskulin dan langsung. Bagaimana mungkin mereka tidak terguncang? Wang Donger jelas dirugikan dalam hal kekuatan. Setiap dampak dengan Wang Qiwer mendorongnya mundur beberapa langkah, tapi teknik palu angin membelah yang caotiknya masih stabil seperti biasa. Wang Donger juga menggunakan trik sado-sado membingungkannya, dan tidak memberi Wang Qiwer peluang untuk melakukan serangan balik. Tabrakan berlanjut. Pada bentrokan ke-20, Wang Donger dipaksa ke tepi panggung kompetisi. Dia mungkin akan hancur jika ini dibiarkan berlanjut. Wang Qiwer berhenti berusaha menemukan kelemahan dan celah Wang Donger, dan hanya mengangkat Golden Dragon Spear-nya untuk memblokir Clear Sky Hammer berulang kali. Wang Qiwer bertemu dengan kekuatan, dan hanya memblokir masing-masing dan setiap satu pukulan palu Wang Donger. Dua gadis cantik luar biasa yang tampak identik satu sama lain memiliki semangat berkobar di mata mereka. Tidak satu pun dari mereka yang mau memberikan seperempat sama sekali. Dentang, dentang, dentang. Teknik palu angin caotik membelah Wang Donger menjadi lebih cepat dan lebih cepat.
Tiga tabrakan yang lebih kuat terjadi ketika dia berada beberapa meter dari tepi panggung kompetisi. Ujung itu tepat di belakangnya saat dia terus bergerak mundur. Dia akan menabrak kubah pelindung jika dia terus mundur, dan itu pasti akan memengaruhi teknik palu angin chaotic yang membelah. Semua orang berkeringat untuk Wang Dong'er. Hanya Wang Qiwer yang tidak membagikan sentimen ini. Alasannya adalah karena Wang Qiwer bisa mengatakan bahwa mata Wang Dong'er dipenuhi dengan semangat juang, dan auranya tidak berkurang sama sekali dari mundur terus-menerus. Wang Dong'er tidak bisa mundur lagi setelah Golden Dragon Spear bentrok dengan Clear Sky Hammer untuk ke-24 kalinya. Matanya berbinar tepat pada saat ini, dan cahaya keemasan yang kuat meletus dari tubuhnya saat dia mengayunkan palu untuk ke-25 kalinya. Jika palu ini memantul seperti biasanya sebelum ini, itu pasti membanting terhadap penghalang pelindung di belakangnya. Namun, seluruh tubuh Wang Dong'er tampak menjadi emas saat dia mengayunkan palu kali ini. Ini adalah tanda dia meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat setinggi mungkin. Dentang, Clear Sky Hammer milik Wang Dong'er dipaksa naik dari dampak sekali lagi di tengah-tengah bentrokan yang cerah, tapi kali ini berbeda. Dia tidak bergerak lagi, dan meskipun Clear Sky Hammer didorong kembali ke udara, dia tidak perlu mengayunkannya ke belakang lagi. Sebaliknya, itu adalah Wang Qiwer yang bergetar lemah, dan dialah yang mundur setengah langkah. Wang Dong'er maju selangkah. Dia berputar setengah lingkaran di udara dan mengayunkan palu untuk ke-26 kalinya. Clear Sky Hammer-nya bertabrakan dengan Golden Dragon Spear sekali lagi, tapi Wang Qiwer yang mengambil langkah mundur kali ini. Apa yang terjadi? Huo Yuhao terkejut ketika dia menyaksikan dari bawah panggung. Matanya mengalir dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Bei Bei tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, teknik yang luar biasa. Sepertinya Dong'er telah menguasai teknik palu angin chaotic-nya yang membelah. Karakteristik yang paling menonjol dari teknik ini adalah kemampuannya untuk menggunakan kekuatan reaksioner. Serangannya tampaknya sangat berbahaya, tapi dia belum berhenti sejenak, karena dia memanfaatkan kekuatan lawannya untuk membuat setiap serangan lebih kuat dari yang terakhir. Ketika dia mencapai serangan ke-25 dan tidak bisa mundur lagi, dia menyalurkan semua kekuatan jiwanya ke dalam satu pukulan luar biasa untuk membalikkan meja. Pertarungan ini akan tergantung pada berapa lama dia bisa menjaga teknik palu angin chaotic yang membelahnya terus berjalan. Orang pertama yang tidak bisa mengambil tabrakan lagi akan kalah dalam pertarungan ini. Huo Yuhao sepertinya tidak bersemangat sama sekali. Dia tidak ingin melihat Wang Dong'er atau Wang Qiwer terluka, dan pertarungan kekuatan murni yang mereka lakukan adalah jenis yang paling berbahaya. Satu kesalahan langkah, satu kecelakaan, akan menyebabkan cedera parah. Dentang, 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 dentang. Palu dan tombak terus berbenturan. Tidak ada trik atau kecerdasan lainnya. Hanya ada kekuatan murni melawan kekuatan murni. Sekarang giliran Wang Qiwer untuk mundur sekarang, matanya menunjukkan ekspresi heran yang sama. Dia tahu bahwa Wang Dong'er kuat, tetapi dia selalu percaya bahwa masih ada celah di antara mereka. Tapi Wang Dong'er memilih untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan ketika kekuatan adalah keahlian Wang Qiwer. Ini mengejutkannya, tetapi yang membuatnya lebih heran adalah palu Wang Dong'er semakin kuat dan kuat. Masih ada hal-hal yang bisa dilakukan Wang Qiwer untuk menghancurkan kekuatan dengan kekuatan, tetapi dia tidak cenderung melakukannya lagi. Dia bisa melihat sikap keras kepala di mata Wang Dong'er, dan dia ingin melihat seberapa jauh Wang Dong'er bisa pergi. Wang Qiwer terus mundur, dan pada saat Wang Dong'er melakukan serangan ke-48, Wang Qiwer sudah mundur ke tengah panggung kompetisi. Ledakan. Suara-suara sebelum ini cerah dan renyah, tetapi tabrakan ini mengeluarkan ledakan yang dalam dan keras. Kaki Wang Qiwer tenggelam setengah kaki ke tanah dari palu. Selain itu, dengan tubuhnya sebagai epicentrum, retakan besar seperti web mulai muncul di panggung logam. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah debu mulai muncul di sekitar panggung, yang berdiameter sekitar 100 meter.
Itu berarti bahwa seluruh panggung telah tenggelam ke tanah di bawahnya dari pukulan ini. Ini, palu ke-49. Boom! Asap dan debu melonjak ke langit, dan semua orang di ruang tunggu masing-masing Tang Sek dan Shrek Academy berdiri pada saat yang sama. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Orang yang mengambil beban palu berat itu, Wang Qiwer, meninggalkan jejak kaki yang dalam di permukaan panggung kompetisi. Wang Donger mengayunkan Clear Sky Hammer-nya untuk yang ke-50 saat ini. Cahaya keemasan dari tubuhnya menjadi sangat menyilaukan, sementara warna hitam palu seperti awan gelap yang membayangi arena. Auman naga yang cerah terdengar dari mulut Wang Qiwer pada saat ini. Dia tidak bisa benar-benar menahan teknik palu angin caotik membelah Wang Donger lagi. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya, dan Wang Qiwer menikam tombak naga emasnya ke langit dan berselisih sekali lagi dengan Clear Sky Hammer. Ledakan. Setelah ledakan memekakkan telinga lainnya, kaki Wang Qiwer meninggalkan dua lekukan yang dalam di tanah saat ia tersandung ke belakang. Wang Donger tersandung mundur dengan cara yang sama, dan setiap langkah dia mengambil jejak kaki kiri yang dalam di panggung kompetisi. Namun, dia masih berputar dengan setiap langkah, bersama dengan Clear Sky Hammer-nya. Ada jarak di antara mereka sekarang, dan palu ke-51 Wang Donger tidak bisa mencapai Wang Qiwer lagi. Wang Donger mengayunkan palu besarnya ke bawah, dan itu membawa bayangan yang menakutkan ketika itu berhantam langsung ke lantai di depannya. Boom, boom, boom. Adegan menakutkan muncul di depan mata semua orang. Tahap kompetisi runtuh ke dalam dengan Wang Donger di pusat gempa, dan sebuah kawah yang dalam berdiameter 20 meter dan lebih dari 5 meter dibuat dalam kesibukan batu dan kerikil. Wang Donger memanfaatkan dampak yang menakutkan ini dan melonjak lebih dari 10 meter ke langit. Serangan ini mengirimkan gelombang kejut yang sangat kuat sehingga Wang Qiwer terpaksa mundur beberapa langkah. Apa yang dilihat penonton adalah panggung runtuh ke dalam, dan satu pukulan palu ini tampaknya memaksa seluruh panggung untuk tenggelam sekitar 1 meter. Kekuatan yang sangat menakutkan. Palu 50 detik. Wang Donger ada di langit saat dia mengangkat palu dengan kedua tangan. Dia jatuh dari langit dan langsung menuju Wang Qiwer. Mata Wang Qiwer meletus dengan cahaya terang saat dia mencengkeram tombak naga emas dengan kedua tangan. Ledakan. Seluruh dunia tampak berubah pada saat itu. Semua debu di permukaan tahap kompetisi mengepul keluar, dan zona vakum pusat terungkap. Tubuh anggun Wang Donger terpental tinggi ke langit, sementara Wang Qiwer meledak di tanah seperti peluru meriam. Satu di langit, dan satu di tanah. Wang Qiwer tampak agak lelah dan berwajah hitam, tapi matanya masih seterang biasanya. Wang Donger terlempar ke udara, dan seutas darah mengalir dari sudut mulutnya. Huo Yuhao sama-sama berwajah hitam di dalam ruang tunggunya. Tangan kanannya menekan keras ke kursi roda pohon emasnya, dan tubuhnya tampak melengkung ke atas dengan halus ketika cahaya ilahi bersinar di matanya. Mulut Huo Yuhao bergerak, dan riak muncul di kubah pelindung di sekitar panggung kompetisi. Adegan aneh terjadi, sinar emas mengaliri penghalang pelindung ke panggung kompetisi, dan itu melesat ke arah Wang Donger seperti bintang jatuh. Palu ke-30 Wang Donger masih mengisi ketika proyeksi emas melingkari dirinya. Proyeksi emas tampak identik dengan penampilan Wang Donger. Tindakan pembungkus ini segera mengganggu ritme dirinya. Clear Sky Hammer-nya mewujudkan terlalu banyak kekuatan pada saat ini, dan palu terbang dari tangannya ke tanah. Ledakan. Setengah dari tahap kompetisi runtuh begitu saja. Wang Donger membuat beberapa putaran cepat di udara dan memuntahkan genangan darah kecil. Dia mengganti jiwa bela dirinya saat sayap emas kebiruannya membentang dari punggungnya, dan baru kemudian dia bisa menstabilkan dirinya di langit. Wang Donger melirik dengan sedih ke ruang tunggu, tapi dia bertemu dengan mata serius dan serius Huo Yuhao. Wang Donger merasakan jantungnya bergetar. Dia tahu bahwa Huo Yuhao benar-benar marah kali ini. Wang Qiwer mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat dari tanah, dan dia juga melihat ke arah Huo Yuhao di dalam ruang tunggunya.
Dia sama-sama terkejut dengan kemampuan yang dia gunakan. Selanjutnya, apa yang ingin dia lakukan dengan mencampuri hal seperti itu? Aku mengakui kekalahan. Suara enggan Wang Donger terdengar di udara. Dia membentangkan sayapnya dan secara bertahap turun kembali ke panggung kompetisi yang hancur dan rusak. Douluo Unbreakable sama sekali tidak bahagia. Serangan terakhir Wang Donger, yang tidak bisa dia kendalikan, hampir mendarat padanya. Palunya telah diisi lebih dari 50 kali, dan serangan terakhir itu memiliki kekuatan yang cukup sehingga bahkan Sol Douluo berdering 8 tidak akan berani bertemu kekuatan dengan kekuatan. Dia adalah Titlet Douluo berdering 9, tapi dia mungkin tidak akan mudah jika dia harus mempertahankan diri dengan kuat terhadap serangan mendadak seperti itu. Untungnya, Wang Donger tidak mengunci padanya, dan serangannya pada akhirnya tidak mengenai dirinya. Meski begitu, wajah Zheng Zan berwarna abu-abu. Wang Donger menatap Wang Qiwer, dan Wang Qiwer menatapnya. Tatapan mereka berbenturan, tapi Wang Donger tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berbalik untuk keluar dari panggung kompetisi. Wang Qiwer menggenggam tombak naga emas dan matanya terpejam. Dia tidak mudah memenangkan babak ini sama sekali. Selanjutnya, kemenangannya datang ketika Huo Yuhao ikut campur dalam pertempuran. Wang Qiwer memiliki keuntungan tidak peduli apa situasinya jika mereka memiliki pertarungan kekuatan, dan jelas bahwa tubuh Wang Donger hampir mencapai batasnya. Namun, Wang Qiwer tahu bahwa dia akan terluka jika Wang Donger melakukan beberapa serangan lagi padanya. Kekuatan ledakan yang tangguh. Saya tidak tahu dia punya ini di lengan bajunya. Para penonton mulai bertepuk tangan, suara yang bergema seperti hujan saat itu semakin keras. Kontes yang spektakuler. Tidak ada trik, tidak ada drama, tidak ada yang aneh atau menyeramkan. Segala sesuatu dalam pertarungan ini adalah kekuatan murni melawan kekuatan. Pertempuran ini memukau dan memukau semua orang yang hadir. Meskipun kedua belah pihak adalah lawan Kekaisaran Sun Moon dan akhirnya mengalahkan tim tuan rumah mereka, para penonton tidak bisa membantu tetapi meledak dengan tepuk tangan pada saat ini. Pertarungan ini terlalu spektakuler dan luar biasa, karena itu tanpa tipuan atau kecerdasan. Itu adalah pertarungan antara saudara perempuan, dan pertarungan ini meninggalkan kesan yang dalam dan abadi di benak semua orang. Wang Donger turun dari panggung kompetisi dan kembali ke sisi Huo Yuhao. Dia masih menggerutu, "Aku belum kalah." Huo Yuhao tidak menatapnya sama sekali, dan malah berbalik ke arah Bei Bei. Bei Bei berdiri dan berkata kepada Douluo Unbreakable di atas panggung, "Detang Sek mengakui kekalahan untuk setiap pertandingan di putaran hari ini." Seluruh arena terkejut setelah mereka mendengar kata-katanya. Tepuk tangan meriah berhenti dalam sekejap, dan tidak ada atmosfer yang tersisa di arena. Zhang Zan juga tertegun sejenak. Dia bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao telah campur tangan untuk menghentikan perkelahian, tetapi tidak tahu bagaimana dia berhasil. Penghalang pelindung begitu kuat, jadi bagaimana dia menggunakan kemampuan untuk menghentikan Wang Donger dari melanjutkan pertarungan. Hal ini harus dikejar. Namun, Tang Sekte telah mengakui kekalahan untuk sisa pertandingan mereka di babak ini, jadi tidak ada gunanya sampai ke dasar sekarang. Bei Bei memberikan senyum ilmiah dan kebiasaan klasiknya. The Sekte Tang tidak memiliki anggota tim cadangan, dan semua orang perlu beristirahat. Kita tidak perlu lagi berselisih dengan Akademi Shrek karena kita sudah lolos ke babak selanjutnya. Kami mengakui kekalahan. Zheng Zan tertegun beberapa saat sekali lagi sebelum dia cepat pulih dan mengangguk. Sekte Tang mengakui kekalahan. Shrek Academy menang di babak ini. Kelompok terakhir yang paling penting dan bentrokan selesai, begitu saja. Tim Shrek Academy telah memenangkan semua 7 pertandingan, dan mereka maju ke perempat final di tempat pertama dalam kelompok mereka. Sekte Tang memenangkan 6 pertandingan dan kalah 1 untuk mengikuti di belakang mereka di tempat kedua. Kedua tim telah resmi lolos ke perempat final, dan pertandingan apapun yang tersisa di grup mereka tidak berarti apa-apa lagi.
Wang Qiwer tidak merasa senang sama sekali karena lawannya telah mengakui kekalahan. Dia berjalan menuju area tunggu Tang Sekte dari tahap kompetisi. Dia mengambil langkah besar di depan Huo Yuhao sebelum dia berhenti. Dia merendahkan suaranya dan bertanya kepadanya, "Mengapa?"